Dari hasil peninjauan saya memang ada beberapa titik retakan yang perlu diwaspadai. Takut di tanah saya juga ada di situ juga. Sudah dikasih tanda, sempat ngungsi. memang melingkar posisinya di atas kampung sini. Kalau yang ngungsi sementara kami dari pemerintah desa. Memang itu sudah di warning. Takut Pak. Beginilah medan menuju Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Desa yang berada sekitar 26 km dari kota Nganjuk tersebut, di salah satu dusunnya tanahnya mengalami keretakan sepanjang ratusan meter. Selain retakan tanah di desa yang termasuk dataran tinggi ini, masyarakatnya juga diselimuti rasa ketakutan. Selain ketakutan akan terjadinya longsor, seperti yang menimpa Dusun Selopuro, Desa Kecamatan Ngetos, ketakutan warga dikarenakan adanya suara dentuman ketika pagi hari. Dukuh Burian, Dusun Sobo, begitulah nama salah satu dusun di Desa Kepel Ngetos yang tanahnya mengalami retakan cukup panjang itu. Di dukuhan tersebut ada 2 titik lokasi retakan. Untuk itu Komandan Korem 081 Madiun Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho bersama Dandim 0810 Nganjuk Letnan Kolonel Infanteri Luki Aryasta serta Direktur Utama PT Exindo Wiratantra Perkasa Panito melakukan pengecekan langsung ke lokasi retakan. Untuk mencapai titik lokasi retakan memang tidak mudah. Hal itu karena tidak dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk itu Danrem bersama rombongan menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki di jalan setapak. Retakan yang diawali dengan dentuman itu menurut warga Dusun Sobo terjadi sekitar 1 minggu yang lalu. Karena itulah warga Dusun Burian yang berjumlah 63 kakak setiap malam harus mengungsi ke Dukuh Patuk yang juga termasuk di area Dusun Sobo. Keterangan itu disampaikan oleh Kasmuri, warga Dukuh Patuk, Dusun Sobo, kepada Akurasi TV. Semingguan Pak. 1 mingguan. Jadi setelah longsor Selopuro? Ya setelah itu. Ada tanda-tanda atau apa gitu Pak? Tandanya ya retak. Panjang Pak? Panjangnya sampai berapa? Panjang Pak kalau itu. Sampai berapa meter Pak panjangnya? Itu bisa ratusan. Kalau warga masyarakatnya kalau malam sempat ngungsi Pak? Sempat ngungsi Ngungsinya di mana Pak? di sini. Di sebuah patok sini. Di tempat saudara atau ada posko gitu? Ya, saudara, Di tempat saudara? saudara, teman gitu. Yang ngungsi ada berapa Pak? Banyak Pak. Dusun Sobo di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos tersebut terdiri dari 6 dukuhan. Ke-6 dukuhan itu diantaranya adalah Burikan, Patuk, Bantengan, Sobo, Rencongan, dan Sidomulyo. Juwaria, salah satu warga yang tanahnya mengalami retakan yang berada di dukuhan Burikan, mengaku hingga kemarin siang belum berani mengecek ke lokasi tanah miliknya karena takut terjadi musibah longsor. Takut di tanah saya juga ada di situ juga. Kata orang-orang itu juga ikut retak. Sudah melihat Bu? Takut Pak. Oh berarti karena takut tidak mengecek tanah jenengan yang retak itu ya? Seperti halnya warga yang lain, Nenek Warsi yang rumahnya berada di Dukuh Burian setiap malam juga mengungsi ke Dukuh Patuk. Nenek yang mengaku berusia 100 tahun itu merasa takut karena suara dentuman yang didengarnya. Adri. Kenapa Pak? Kalau baik adri. Niku tiap jam pinten? Dua mungkin kemarin kami konfer. Yoswane pinten? Non, Umure pinten? dia pun 100 pun lebih nak pun semerep zaman rondo. Komandan Korem 081 Madiun Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho bersama dengan Dandim 0810 Nganjuk Letnan Kolonel Infanteri Luki Aryasta serta Direktur Utama PT Exindo Wiratantra Perkasa Panito usai melakukan pengecekan ke lokasi retakan membenarkan jika memang terjadi beberapa titik retakan dan untuk saat ini telah ditandai. Danrem menyampaikan retakan tersebut harus diwaspadai karena posisi retakan melingkar di atas Dukuh Burian yang dihuni 63 kepala keluarga. Melaksanakan peninjauan dengan Dandim
Nganjuk, kemudian dari Pak Panito juga dari PT Eksindo juga ikut hadir meninjau di sini, sama kepala desa juga hadir di sini tadi, sama-sama dia yang punya wilayah. Dari hasil peninjauan saya memang ada beberapa titik retakan yang perlu diwaspadai. Sudah dikasih tanda letak tempat yang menjadi retakan, memang melingkar posisinya di atas kampung sini. Kampung Dusun Burikan ini memang itu sudah di warning dari Kodim dengan dari pihak mana itu yang dari peninjauan sini, BPBD juga sudah melaksanakan peninjauan sini. Perlu waspada kepada masyarakat yang tinggal di sini. Beberapa masyarakat juga sudah mulai mengantisipasi mengungsikan diri di tempat saudaranya, dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Ada 63 kakak yang tinggal di Dusun Burikan ini yang perlu penanganan lebih lanjut. Di desa Kepel ini ada di bawah juga, di Lombok juga sudah terjadi penurunan tanah yang sampai 1 meter, tetapi di sana tidak ada penduduk yang tinggal di sana, sehingga kita lebih fokus di desa sini, dusun sini. Ada berapa jiwa dan yang mungkin mengungsi kalau malam hari informasinya? Jadi tadi saya baru informasi dari Bu Lurah atau Bu Kepala Desa, ada 63 kakak. Ya. Kalau rumahnya ada 48, tapi dalam satu rumah itu ada yang 2 kakak. Nah, jadi anggap aja kali 3 ya berarti 63 kali 3 diperkirakan ambil rata-rata. Langkah yang akan diambil oleh Korem dan Kodim Nganjuk sendiri dan kami tidak bisa mengambil langkah sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan BPBD, dengan pemerintah daerah, termasuk dari kepolisian juga, dan kita sama-sama ikut bertanggung jawab menyikapi dengan perkembangan situasi yang sekarang yang rawan terjadinya longsor ini. terima kasih dan Terima kasih. Sementara itu, Sundari selaku Kepala Desa Kepel Kecamatan Ngetos menyampaikan retakan tanah di Dusun Sobo panjangnya mencapai 300 meter dengan posisi melingkar di atas permukiman warga Dukuh Burian Dusun Sobo. Di Desa Kepel selain Dusun Sobo juga ada retakan tanah di lokasi lain sepanjang 300 meter berada di Dusun Dropo. Karena hal itulah pihak pemerintah Desa Kepel sudah mendirikan posko dan memberikan imbauan kepada warga terkait retakan tanah tersebut. Selain retakan tanah di 3 lokasi, yakni 2 di Dusun Sobo dan 1 di Dusun Dropo, Sundari juga membenarkan jika dari retakan itu ketika pagi hari terdengar suara dentuman. Retakannya itu berapa? Kurang lebih ada 300 meter. Mengenai bukit tadi ya? Titik di Sobo, Dusun Sobo. Untuk yang lain itu masih ada di Dusun Blopo, itu juga 300 meter. Lebarnya kurang lebih 30 cm. yang ngungsi kalau malam hari itu ada berapa orang? Kalau yang mengungsi sementara kami dari pemerintah desa menghimbau kepada warga apabila nanti menjelang hujan itu segera meninggalkan rumah untuk sementara seperti itu, dan saat nanti situasinya semakin rawan ya kami segera antisipasi untuk segera mencarikan tempat untuk. Apakah BA Desa sudah melakukan langkah mungkin mendirikan posko atau gimana? Sudah, dan kami setiap hari juga cek ke kampung atau ke dusun yang berkaitan atau yang terdampak dengan longsor itu, tetapi dari warga sendiri juga sudah sangat memahami, alhamdulillah, karena sudah ada contoh yang kemarin terjadi di Silopuro, jadi kita tidak terlalu susah untuk membahasakan kepada warga. Kalau untuk ngungsinya kami tadi mendapat keterangan itu di dukuhan lain, ya, bukan di posko berarti ngungsinya, ya, belum. Di rumah kerabat dan saudara, ya. Tetangga gitu. Artinya bukan mengungsi ya, mungkin sementara masih menyelamatkan diri atau mengamankan diri, karena kalau mengungsi kan berarti harus satu lokasi, satu tempat. Nah ini untuk sementara di tempat saudara dan ya. Tindakan antisipasi saja berarti. Ya, antisipasi.
2 minggu yang lalu sejak kejadian apa itu di Silopuro dan sebelumnya itu kan hujan setiap hari tidak ada henti-hentinya, sehingga kami selalu keliling untuk dari perangkat desanya itu putar cari informasi, dan kita juga cek ke lokasi-lokasi yang sekiranya itu agak rawan dengan bencana. Kalau jumlah penduduk yang berdekatan di lokasi ada berapa, Bu? Kalau jumlah penduduk itu sesuai daftar KK rumah itu ada 48, tetapi karena dalam serumah itu ada 2 atau 3 KK, total 6. Diperkirakan Informasi sampai sekarang masih ada terdengar suara dentuman gitu. Kalau yang dentuman itu di zona berapa? oh yang di Lombok. Yang di bawah, ya. Yang letaknya ada 300 meter, panjangnya untuk lebarnya 30 cm. Itu setiap hari atau gimana dentumannya itu? Setiap pagi menjelang subuh itu selalu terdengar, mungkin karena suasana sepi jadi terdengarnya agak lebih jelas. Dengan dilakukan pengecekan tersebut diharapkan baik pemerintah desa, pemerintah daerah maupun seluruh instansi terkait segera melakukan serangkaian langkah kewaspadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menghindarkan segala musibah dari bumi Bayu Anjuk Lada. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.